Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Guntur menyambar di kejauhan, seolah menjadi musik latar untuk drama yang terjadi di ruang keluarga itu. 3 orang berdiri dalam formasi yang kaku. Citra, dengan bahu yang sedikit merosot, menatap 2 orang di hadapannya. Dimas, suaminya, berdiri gelisah di belakang ibunya. Sementara Ibu Lasmi, sang mertua, berdiri tegak dengan dagu terangkat, matanya memancarkan amarah yang dingin. Di atas meja kopi di antara mereka, tergeletak selembar kertas dengan kop surat dari pengadilan agama. Surat cerai itu terasa lebih tajam dari pisau. Keheningan dipecah oleh suara Ibu Lasmi yang terdengar seperti pecahan kaca. Sudah cukup. 5 tahun aku bersabar punya menantu sepertimu. Tidak bisa memberikan cucu, tidak punya pekerjaan yang jelas, hanya menjadi beban untuk anakku. Apalagi yang kamu harapkan? Kata-kata itu meluncur tanpa jeda, setiap suku katanya adalah serangan yang terukur. Citra menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba mencari pembelaan di mata Dimas, tetapi suaminya itu membuang muka, tatapannya terpaku pada corak karpet di lantai. Ia terlihat seperti orang asing, bukan pria yang dulu berjanji akan selalu menjaganya. Kebisuan Dimas adalah jawaban yang paling menyakitkan. Itu adalah persetujuan atas semua tuduhan ibunya. Aku tidak pernah meminta apa-apa. Suara Citra nyaris berbisik, serak oleh emosi yang tertahan. Aku mengurus rumah ini, mengurus Dimas. Aku mengurus? Ibu Lasmi tertawa sinis, suara yang membuat bulu kuduk Citra meremang. Pekerjaan pembantu itu namanya. Dimas butuh pendamping yang sepadan, yang bisa membantunya menaiki tangga sosial, bukan perempuan kampung yang hanya tahu soal dapur dan kasur. Dan bahkan di kasur pun kamu gagal. Kamu mandul. Kata, mandul, itu menghantam Citra seperti sebuah bogem mentah. Napasnya tercekat di dada. Selama ini, mereka berdua yang memutuskan untuk menunda punya anak. Dimas bilang ia ingin fokus pada karirnya dulu, dan Citra setuju. Ia tidak pernah menyangka alasan itu akan diputarbalikan dan digunakan sebagai senjata untuk menghancurkannya. Ia menatap Dimas lagi, kali ini dengan tatapan memohon. Dimas akhirnya mengangkat kepala, tetapi matanya kosong. Maafkan aku, Citra. Ini yang terbaik, ujar Dimas pelan, nyaris tak terdengar. Ibu benar. Kita sudah tidak sejalan lagi. Aku butuh seseorang yang bisa mendukung karirku. Semua kekuatan di tubuh Citra seakan menguap. Jadi ini akhirnya. Janji pernikahan, kenangan yang mereka bangun, semuanya runtuh hanya karena ambisi dan kekecewaan seorang ibu mertua, yang diamini oleh anak lakinya yang tak punya pendirian. Ia tidak menangis. Air matanya terasa beku. Yang ada hanya rasa hampa yang begitu luas. Kemasi barang-barangmu, perintah Ibu Lasmi, nadanya final. Bawa saja pakaianmu. Semua yang ada di rumah ini dibeli dengan uang anakku. Kamu tidak punya hak atas apapun. Citra tidak membantah. Ia berbalik dan berjalan menuju kamar mereka. Kamar yang terasa dingin dan asing. Ia membuka lemari dan menarik keluar sebuah koper ukuran sedang. Ia tidak punya banyak barang. Sebagian besar hidupnya selama 5 tahun terakhir tercurah untuk rumah ini, untuk Dimas. Ia memasukkan beberapa helai pakaian, beberapa buku kesukaannya, dan sebuah kotak kayu kecil berisi kenangan dari almarhumah ibunya. Saat tangannya menyentuh bingkai foto pernikahan mereka di atas nakas, ia berhenti. Ia menatap foto itu sejenak. Pada senyum bahagia di wajahnya dan Dimas. Dengan gerakan pelan, ia meletakkan kembali bingkai itu. Ia tidak akan membawa kebohongan itu bersamanya. Setelah 15 menit, ia keluar dari kamar, menyeret koper di belakangnya. Hujan di luar semakin deras, suaranya menabuh jendela dengan keras. Dimas dan Ibu Lasmi masih di posisi yang sama. Tidak ada yang menawarinya payung. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Aku pergi, kata Citra, suaranya datar. Dimas hanya mengangguk kecil. Ibu Lasmi melipat tangan di dada, wajahnya menunjukkan kepuasan. Citra berjalan menuju pintu utama. Tangannya yang gemetar meraih gagang pintu yang terasa dingin. Saat ia membukanya, angin dingin dan percikan air hujan menyambutnya.
Ia melangkah keluar ke teras, lalu menuruni beberapa anak tangga. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia mendengar suara pintu ditutup dengan keras, disusul bunyi kunci yang diputar. Klik. Suara itu menandai akhir dari satu babak dalam hidupnya. Pintu itu tertutup rapat, dan ia berada di luar, sendirian di tengah hujan lebat. Ia berdiri mematung sejenak, membiarkan air hujan membasahi wajah dan pakaiannya, menyamarkan air mata yang akhirnya mengalir tanpa bisa ia bendung. Di tengah isak tangisnya yang sunyi, di bawah langit kelabu yang menangis bersamanya, sebuah sumpah terucap dalam hatinya. Ini bukan akhir. Mereka akan melihat. Ia akan membuktikan bahwa mereka salah besar. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah ruangan kantor yang terletak di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit, seorang wanita menatap keluar jendela. Hujan turun dengan ritme yang sama seperti di malam itu, tetapi kini ia melihatnya dari balik kaca tebal yang meredam suara. Pemandangan di hadapannya adalah hamparan kota yang berkilauan. Wanita itu, Citra, kini memiliki sorot mata yang berbeda. Tidak ada lagi kerapuhan di sana, yang ada hanya ketenangan dan keyakinan yang ditempa oleh waktu dan kerja keras. Ia mengenakan blazer berwarna navy yang dipadukan dengan kemeja sutra. Rambutnya ditata rapi. Di atas meja kerjanya yang luas dan terbuat dari kayu mahoni, terbentang sebuah maket detail sebuah kawasan perumahan. Maket itu diberi nama Serenity Hills. Perbukitan hijau buatan, danau kecil, dan puluhan rumah miniatur yang tertata apik. Itu adalah mahakaryanya, proyek terbesar dari perusahaan properti yang ia dirikan dari nol, PT Citra Gemilang Properti. Seorang asisten mengetuk pintu dengan sopan. Maaf, Bu Citra. Rapat dengan Dewan Direksi akan dimulai 5 menit lagi. Citra berbalik dari jendela. Terima kasih, siapkan semua dokumennya. Ia berjalan menuju meja, jarinya menyentuh salah satu rumah miniatur di klaster paling depan. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Ia masih mengingat dengan jelas dinginnya air hujan dan sakitnya penghinaan di malam itu. Rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya mengubahnya menjadi bahan bakar. Setiap batu bata yang diletakkan di Serenity Hills, setiap pohon yang ditanam, adalah bagian dari sumpahnya di malam itu. Ia tidak lagi menangisi pintu yang tertutup rapat. Ia telah membangun kotanya sendiri. Dan ia tahu, entah bagaimana, takdir akan membawa masa lalunya kembali mengetuk pintu dunianya yang baru. Kali ini, ia yang akan memegang kuncinya. Langkah pertama Citra setelah pintu rumah itu terkunci di belakangnya, adalah menuju sebuah halte bus. Ia duduk di bangku besi yang dingin, memeluk kopernya yang basah kuyup. Tubuhnya menggigil, entah karena kedinginan atau karena syok. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Orang tuanya sudah lama tiada, dan kerabat jauhnya tinggal di luar kota. Satu-satunya nama yang terlintas di benaknya adalah Fitri, sahabatnya sejak kuliah yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di pinggir kota. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fitri. Suara Fitri di seberang telepon terdengar panik saat mendengar isak tangis Citra. Tanpa banyak bertanya, Fitri langsung memberikannya alamat dan menyuruhnya segera naik taksi. 1 jam kemudian, Citra berdiri di depan sebuah rumah petak sederhana. Fitri membuka pintu dan langsung memeluknya erat, tidak peduli dengan pakaian Citra yang basah. Malam itu, Citra tidur di sofa kecil di ruang tamu Fitri, dengan selimut hangat dan segelas teh jahe yang dibuatkan sahabatnya. Kehangatan itu adalah sauh pertama yang ia temukan di tengah badai hidupnya. Hari-hari pertama terasa seperti kabut. Citra lebih banyak diam, menatap kosong ke langit-langit. Luka dari penghinaan dan pengkhianatan itu terlalu dalam. Fitri tidak pernah mendesaknya untuk bercerita. Ia hanya memastikan ada makanan untuk Citra, menemaninya menonton televisi dalam diam, dan sesekali mengajaknya berjalan-jalan di sekitar kompleks. Fitri bekerja sebagai seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar. Gajinya tidak seberapa, tetapi hatinya seluas samudra. Melihat perjuangan sahabatnya, Citra merasa tidak bisa terus-menerus menjadi beban. Ia harus bangkit. Uang di rekeningnya tidak banyak, hanya sisa dari uang belanja bulanan yang sempat ia simpan. Ia harus mencari pekerjaan, apapun itu. Tetapi dengan ijazah sarjana sastra dan pengalaman kerja nol selain menjadi ibu rumah tangga, pilihan yang tersedia sangat terbatas.
Ia mencoba melamar pekerjaan administrasi di beberapa kantor, tetapi selalu ditolak karena dianggap tidak memiliki pengalaman relevan. Rasa putus asa mulai merayapinya lagi. Suatu sore, saat ia sedang merapikan dapur kecil Fitri, ia menemukan sebuah oven tua yang jarang dipakai. Sebuah ide terlintas di benaknya. Dulu, almarhumah ibunya adalah seorang pembuat kue yang handal, dan Citra mewarisi beberapa resep andalannya. Hobi yang dulu sering diremehkan oleh Ibu Lasmi sebagai kegiatan, tidak menghasilkan uang. Dengan modal nekat, ia menggunakan sisa uangnya untuk membeli bahan-bahan kue. Ia membuat kue kering, nastar, dan kastengel, resep warisan keluarganya. Ia memotret hasil kuenya dengan kamera ponsel seadanya dan mengunggahnya di media sosial. Ia menawarkannya kepada teman-teman lamanya. Pesanan pertama datang dari seorang teman kuliah. Lalu dari mulut ke mulut, pesanan mulai berdatangan. Setiap hari, dapur kecil Fitri dipenuhi aroma mentega dan keju. Citra bangun sebelum subuh untuk membuat adonan dan memanggang. Siang hari ia mengemas kue-kue itu dalam toples cantik yang ia hias sendiri. Sore hari ia mengantarkannya menggunakan ojek online. Tubuhnya lelah, tangannya sering melepuh karena panasnya oven, tetapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa berharga. Ia menghasilkan uangnya sendiri, sekecil apapun itu. Sambil menjalankan bisnis kuenya, Citra tidak berhenti belajar. Ia tahu ia tidak bisa selamanya bergantung pada penjualan kue. Suatu hari, saat mengantar pesanan ke sebuah kantor firma desain interior, ia melihat sebuah majalah arsitektur tergeletak di meja lobi. Ia membukanya, dan matanya terpaku pada gambar-gambar denah rumah, transformasi ruangan sebelum dan sesudah renovasi. Sesuatu dalam dirinya bergejolak. Ia selalu memiliki minat pada tata ruang. Dulu, ia yang menata seluruh interior rumahnya bersama Dimas, meski Ibu Lasmi selalu mengkritik seleranya. Rasa penasaran itu mendorongnya untuk mencari pekerjaan paruh waktu di bidang yang berkaitan. Ia melihat sebuah lowongan untuk asisten pribadi seorang desainer interior lepas. Pekerjaannya sederhana. Membuatkan kopi, mengangkat telepon, membeli material, dan merapikan sampel kain. Gajinya kecil, tetapi Citra melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk belajar. Ia diterima. Setiap hari, setelah selesai dengan urusan kue, ia akan pergi bekerja untuk Bu Diana, sang desainer. Ia adalah seorang pengamat yang tekun. Ia memperhatikan bagaimana Bu Diana berbicara dengan klien, bagaimana ia menerjemahkan keinginan klien menjadi sebuah konsep desain, bagaimana ia memilih warna, tekstur, dan furnitur. Ia menyerap semuanya seperti spons. Terkadang, saat Bu Diana sedang pusing mencari ide, Citra memberanikan diri memberi masukan kecil. Mungkin jika cermin itu diletakkan di dinding seberang, ruangannya akan terasa lebih luas. Bu? Atau, bagaimana jika kita pakai warna biru navy sebagai aksen untuk memberi kesan elegan? Awalnya Bu Diana hanya mengangguk saja, tetapi lama-kelamaan ia sadar bahwa masukan dari asistennya itu seringkali tepat sasaran. Bu Diana mulai memberinya tanggung jawab lebih. Citra diminta membuat sketsa sederhana, lalu membuat presentasi digital untuk klien. Ia belajar menggunakan perangkat lunak desain secara otodidak melalui tutorial di internet pada malam hari, setelah tubuhnya lelah karena membuat kue dan bekerja. Dari pekerjaan inilah matanya terbuka pada dunia properti. Ia melihat bagaimana sebuah apartemen tua yang kusam bisa disulap menjadi hunian mewah dengan penataan yang tepat, dan harganya melonjak drastis. Ia mendengar percakapan tentang investasi, tentang jual beli properti, tentang keuntungan modal. Sebuah ide baru yang lebih besar dan lebih berani mulai terbentuk di kepalanya. Ini bukan lagi sekadar soal menata ruang, ini tentang menciptakan nilai. Setiap malam, di sudut ruang tamu kontrakan Fitri, Citra tidak lagi hanya menghitung keuntungan dari penjualan kue. Ia mulai membuka situs jual beli properti. Ia mempelajari harga tanah, tren pasar, dan tipe-tipe properti. Ia membaca artikel tentang cara mendapatkan pinjaman bank, tentang legalitas sertifikat tanah, tentang seluk-beluk menjadi seorang pengembang. Ia seperti menemukan sebuah dunia baru yang sangat menantang sekaligus menjanjikan. Tabungannya dari hasil berjualan kue dan gajinya sebagai asisten ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ia hidup sangat hemat. Ia tidak lagi membeli pakaian baru, ia memasak makanannya sendiri,
dan kemana-mana ia menggunakan transportasi umum. Fitri, sahabatnya, hanya bisa menatapnya dengan penuh kekaguman. Citra yang ia kenal dulu, wanita rumahan yang lembut dan sedikit penurut, telah berubah menjadi seorang pejuang yang gigih dengan api di matanya. Setelah hampir 2 tahun menabung dan belajar, Citra merasa siap. Ia menemukan sebuah iklan penjualan unit apartemen tipe studio di sebuah gedung yang sudah cukup tua. Lokasinya strategis, tetapi kondisi unitnya sangat memprihatinkan. Dindingnya berjamur, lantainya kusam, dan perabotannya sudah rusak. Harganya jauh di bawah pasaran. Orang lain melihatnya sebagai properti rongsokan, tetapi Citra melihatnya sebagai kanvas kosong yang penuh potensi. Dengan seluruh tabungannya dan sedikit pinjaman dari Fitri yang ia paksa untuk terima, ia membeli unit apartemen itu. Itu adalah langkah pertamanya. Properti pertamanya. Sebuah langkah kecil yang akan menjadi fondasi dari sebuah kerajaan yang bahkan tidak pernah berani ia impikan sebelumnya. Ia memegang kunci apartemen tua itu dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tetapi karena semangat yang meluap. Ia akan mengubah puing-puing ini, sama seperti ia mengubah puing-puing hidupnya. Kunci di tangannya terasa berat, sebuah beban sekaligus sebuah anugerah. Citra berdiri di ambang pintu apartemen studionya yang baru. Kata, baru, adalah sebuah anomali. Tempat itu lebih mirip sebuah peninggalan yang terlupakan. Begitu pintu terbuka, bau apek dan lembab langsung menyergap indera penciumannya. Ia melangkah masuk, suara sepatunya menggema di ruangan yang kosong. Cahaya matahari sore yang menerobos masuk melalui jendela berdebu menyorot partikel-partikel debu yang menari-nari di udara. Ia memulai inspeksinya dengan saksama. Cat di dinding berwarna krem kusam, mengelupas di beberapa sudut, menampakkan lapisan semen abu-abu di baliknya. Di dekat jendela, ada noda air besar berwarna coklat, pertanda kebocoran yang sudah lama terjadi. Lantainya terbuat dari tegel keramik putih murahan ukuran 20 x 20 cm, beberapa di antaranya retak dan ada yang hilang di bagian pojok, meninggalkan lubang kecil yang menganga. Di sudut ruangan, sebuah dapur kecil yang menyedihkan menanti. Pintu kabinetnya miring, lapisan laminasinya terkelupas, dan keran wastafelnya berkarat. Kamar mandinya lebih buruk lagi. Cerminnya buram karena jamur, nat di antara ubin-ubinnya menghitam, dan bau tidak sedap samar-samar tercium dari lubang pembuangan. Orang lain mungkin akan berbalik dan lari. Fitri, saat pertama kali melihatnya, menatap Citra dengan cemas. "Kamu yakin, Cit? Ini pekerjaan besar." Citra hanya tersenyum tipis. "Justru itu intinya, Fit. Kanvasnya semakin kosong, semakin bebas aku melukisnya." Malam itu, ia tidak langsung memulai pekerjaan fisik. Ia duduk di lantai yang dingin, hanya ditemani sebotol air mineral dan sebuah buku catatan. Dengan meteran yang ia bawa, ia mengukur setiap jengkal ruangan itu. Ia menggambar denah kasarnya, lalu mulai membuat sketsa. Ia membayangkan tata letak yang baru. Dinding antara area tidur dan area tamu bisa diberi sekat rak buku yang fungsional. Dapur kecil itu bisa dirombak total dengan desain yang lebih ringkas dan modern. Ia memikirkan skema warna, pencahayaan, dan jenis material. Ia menghabiskan berjam-jam di ponselnya, bukan untuk media sosial, melainkan untuk mencari referensi desain apartemen studio dan meneliti harga material bangunan termurah namun berkualitas. Minggu berikutnya adalah awal dari kerja keras yang sesungguhnya. Citra membagi tugasnya dengan cermat. Pagi hingga siang, ia masih fokus pada pesanan kue keringnya yang menjadi sumber pendapatan utamanya. Sore hingga larut malam, ia mendedikasikan waktunya untuk apartemen. Ia memulai dari hal yang paling dasar, membersihkan. Ia mengosongkan seluruh ruangan, membuang sisa-sisa perabot rusak yang ditinggalkan pemilik lama. Ia menggosok setiap permukaan, menghilangkan debu dan kotoran yang sudah menahun. Pekerjaan terberat adalah mengikis cat lama. Dengan berbekal KP dan masker, ia menghabiskan beberapa hari untuk mengerok dinding. Debu cat beterbangan, menempel di rambut dan pakaiannya. Lengannya terasa pegal dan kulitnya kering. Tetapi setiap kali ia melihat lapisan semen yang bersih, ia merasa ada kepuasan yang luar biasa. Setelah dinding bersih, ia belajar cara menambal retakan dan lubang menggunakan pelamir dari video tutorial. Ia melakukannya dengan telaten, memastikan permukaannya rata dan halus.
Untuk masalah yang tidak bisa ia tangani sendiri, seperti pipa bocor dan instalasi listrik, ia harus menyewa tukang. Ini adalah ujian lain bagi kemampuannya. Ia belajar bernegosiasi. Ia tidak segan meminta penawaran dari 3 atau 4 tukang berbeda, membandingkan harga dan kualitas kerja mereka. Ia belajar untuk tegas, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan keinginannya dan tidak ada biaya tersembunyi. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita rumahan yang penurut, ia adalah manajer proyeknya sendiri. Bagian lantai adalah tantangan berikutnya. Membongkar keramik lama akan memakan biaya besar. Citra menemukan solusi yang lebih cerdas dan hemat, lantai vinil. Ia memilih motif kayu terang untuk memberikan kesan hangat dan luas. Ia membeli beberapa kotak vinil dan lem perekatnya. Akhir pekan itu, ia dan Fitri yang menawarkan bantuan, berlutut di lantai, memasang lembaran-lembaran vinil itu satu persatu. Pekerjaan itu membuat punggung mereka sakit, tetapi tawa mereka sesekali terdengar di ruangan yang mulai berubah bentuk itu. Setelah dinding dicat putih bersih dan lantai baru terpasang, apartemen itu seakan bernapas kembali. Cahaya matahari kini memantul dengan indah, membuat ruangan terasa 2 kali lebih besar. Selanjutnya adalah bagian yang paling ia nikmati, menata interior. Dengan anggaran yang sangat terbatas, ia menjadi pemburu ulung di pasar loak dan toko furnitur bekas. Ia menemukan sebuah sofa 2 dudukan dengan rangka yang masih kokoh meski kainnya sudah usang. Ia membelinya dengan harga murah dan mengganti kain pelapisnya sendiri. Ia membeli meja kopi bekas yang ia cat ulang. Ia membuat rak dinding dari papan kayu pinus yang ia beli di toko material. Untuk dapur, ia memesan kabinet custom dari pengrajin lokal kecil untuk menekan biaya, dengan desain minimalis yang sudah ia rancang sendiri. Ia memasang backsplash dari stiker keramik tahan air yang terlihat seperti ubin asli. Setiap detail ia pikirkan. Ia menambahkan cermin besar di satu sisi dinding untuk menciptakan ilusi ruang. Ia memasang tirai tipis berwarna putih untuk memaksimalkan cahaya alami. Ia membeli beberapa tanaman hias dalam pot untuk memberikan sentuhan hijau yang menyegarkan. 2 bulan kemudian, pekerjaan itu selesai. Apartemen yang tadinya kumuh dan bau apek kini telah berubah menjadi sebuah studio yang cerah, modern, dan nyaman. Tidak ada yang menyangka transformasi itu dilakukan dengan anggaran yang sangat ketat. Fitri, saat melihat hasil akhirnya, hanya bisa menggelengkan kepala dengan takjub. Citra, ini luar biasa. Kamu punya bakat yang gila. Kini tiba saatnya untuk menjualnya. Citra menggunakan kemampuannya memotret kue untuk mengambil foto-foto terbaik dari apartemennya. Ia memastikan pencahayaannya pas, sudutnya tepat, dan setiap keunggulan ruangan itu terekspos. Ia mengunggah iklannya di beberapa portal properti online dengan judul yang menarik. Studio minimalis modern di lokasi strategis, siap huni. Respons yang masuk di luar dugaannya. Ponselnya terus berdering. Ia mengatur jadwal kunjungan dengan calon pembeli. Ia menjadi agen propertinya sendiri. Dengan percaya diri, ia menjelaskan setiap detail renovasi yang telah ia lakukan, setiap pilihan material, dan setiap keunggulan unit tersebut. Ia melihat binar kekaguman di mata para pengunjung. Penawaran pertama masuk, sedikit di bawah harga yang ia pasang. Ia menolaknya dengan sopan. Ia tahu nilai dari hasil kerja kerasnya. 2 hari kemudian, sebuah pasangan muda datang berkunjung. Mereka langsung jatuh cinta pada apartemen itu. Mereka memberikan penawaran sesuai dengan harga yang Citra minta. Hatinya berdebar kencang. Setelah negosiasi singkat mengenai beberapa detail, kesepakatan pun tercapai. Seminggu kemudian, Citra duduk di kantor notaris, menandatangani akta jual beli. Saat ia menerima bukti transfer dana ke rekeningnya, ia menatap deretan angka itu dengan nanar. Setelah dikurangi modal awal, biaya renovasi, dan pinjaman dari Fitri yang langsung ia kembalikan, keuntungan bersih yang ia dapatkan hampir 3 kali lipat dari modal awalnya. Tangannya sedikit gemetar. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah validasi. Ini adalah bukti nyata bahwa ia bisa. Ia tidak hanya bertahan hidup, ia mulai membangun sesuatu. Saat berjalan keluar dari kantor notaris, ia tidak langsung pulang. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap lalu lintas kota yang sibuk. Ia bukan lagi korban. Ia adalah seorang investor. Dan ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya.
mencari apartemen kedua untuk diubah menjadi emas. Keberhasilan menjual apartemen pertama menjadi titik balik yang krusial. Itu bukan lagi sekadar keberuntungan, melainkan sebuah formula yang bisa diulang. Dengan modal yang kini 3 kali lebih besar, Citra bergerak lebih cepat. Ia membeli sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Rumah itu memiliki masalah yang lebih kompleks. Atap bocor, fondasi yang sedikit retak, dan tata ruang yang kuno. Tantangannya lebih besar, tetapi potensi keuntungannya juga lebih menjanjikan. Kali ini, ia tidak lagi mengerjakan semuanya sendirian. Ia menyewa satu tim kecil yang terdiri dari 3 orang tukang bangunan yang ia percaya. Ia bertindak sebagai mandor sekaligus desainer. Ia belajar lebih banyak tentang konstruksi, tentang material yang lebih kompleks, dan tentang manajemen proyek. Ia menghabiskan hari-harinya di lokasi, memastikan setiap detail dikerjakan sesuai dengan visinya. 6 bulan kemudian, rumah tua itu berubah menjadi hunian modern dan nyaman yang laku terjual, hanya dalam waktu sebulan setelah diiklankan. Keuntungannya jauh melampaui proyek pertamanya. Proses itu ia ulangi lagi dan lagi selama 5 tahun berikutnya. Skalanya terus membesar. Dari satu rumah, ia beralih ke 2 rumah sekaligus. Ia membeli sebidang tanah kecil dan membangun sebuah ruko. Setiap proyek memberinya pelajaran baru, pengalaman baru, dan tentu saja, modal yang semakin besar. Ia menjadi terkenal di kalangan agen properti lokal sebagai spesialis properti, sulit, yang bisa ia sulap menjadi permata. Ia tidak lagi menjual kue. Ia juga sudah berhenti menjadi asisten Budiana, meski hubungan mereka tetap baik dan seringkali Budiana memberinya nasihat berharga. Citra sadar bahwa bisnisnya tidak bisa terus berjalan tanpa badan hukum yang jelas. Di tahun ketiga perjuangannya, dengan keyakinan penuh, ia pergi ke kantor notaris bukan untuk menjual properti, melainkan untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Ia menamainya PT Citra Gemilang Properti. Melihat namanya tertera di akta pendirian perusahaan sebagai direktur utama, adalah sebuah momen yang emosional. Ia teringat pada ucapan Ibu Lasmi yang menyebutnya, Benalu. Kini, ia adalah pohonnya sendiri, dengan akar yang kuat dan cabang yang mulai rimbun. Ia menyewa sebuah kantor kecil, merekrut beberapa staf, termasuk seorang akuntan dan seorang arsitek muda. Bisnisnya berevolusi dari sekadar jual beli dan renovasi, menjadi pengembangan properti skala kecil. Proyek pertamanya di bawah bendera perusahaan, adalah membangun sebuah klaster mini berisi 4 rumah, di atas sebidang tanah kosong yang ia beli. Ini adalah level permainan yang sama sekali berbeda. Ia harus berurusan dengan perizinan yang rumit, analisis dampak lingkungan, dan manajemen konstruksi yang jauh lebih kompleks. Banyak malam ia tidak bisa tidur, memikirkan arus kas perusahaan dan puluhan masalah teknis di lapangan. Tetapi ia berhasil melewatinya. Klaster mini itu sukses besar dan habis terjual bahkan sebelum selesai dibangun. Setelah 5 tahun berlalu, Citra bukan lagi wanita yang sama yang keluar dari rumah Dimas dengan 1 koper. Ia adalah seorang pengusaha properti yang dihormati. Ia sudah pindah dari kontrakan Fitri ke sebuah apartemen mewah miliknya sendiri di pusat kota. Tetapi kesuksesan itu tidak membuatnya puas. Ia merasa ada satu hal lagi yang harus ia capai. Sebuah proyek mahakarya yang akan menjadi penegas eksistensinya. Ia mulai mencari sebidang tanah yang luas, sesuatu yang bisa ia bentuk sesuai dengan visinya. Pencariannya membawanya ke sebuah area perbukitan di pinggiran kota. Lokasi itu agak terpencil dan kontur tanahnya tidak rata, membuat banyak pengembang lain enggan meliriknya. Tetapi Citra melihat sesuatu yang lain. Ia melihat pemandangan kota yang indah dari puncak bukit, udara yang masih segar, dan potensi untuk menciptakan sebuah lingkungan hunian yang berbeda. Sebuah oase yang tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melakukan studi kelayakan, bekerja sama dengan tim arsitek dan perencana kotanya. Ia tidak hanya ingin membangun deretan rumah. Ia memiliki sebuah visi. Ia membayangkan sebuah kawasan hunian di mana setiap rumah memiliki privasi tetapi tetap terhubung dengan komunitas. Ia merancang jalanan yang lebar dan berkelok-kelok mengikuti kontur tanah, bukan jalanan lurus yang monoton. Ia mendedikasikan sebagian besar lahan untuk ruang terbuka hijau, sebuah taman komunal yang luas, jalur jogging, dan sebuah danau buatan kecil di tengah-tengahnya. Ia ingin membangun sebuah tempat yang benar-benar bisa disebut rumah oleh penghuninya.
Untuk mendanai proyek raksasa ini, ia membutuhkan pinjaman bank dalam jumlah yang sangat besar. Ia menyiapkan proposal bisnisnya dengan sangat detail. Ia mempresentasikan visinya di hadapan Dewan Kreditur Bank dengan percaya diri. Ia menunjukkan rekam jejaknya, dari satu unit apartemen tua hingga klaster-klaster kecil yang sukses. Mereka terkesan dengan ketelitian, kegigihan, dan visinya yang jelas. Pinjaman itu disetujui. Proyek itu pun resmi dimulai. Saat harus memutuskan nama untuk kawasan perumahan tersebut, Citra tidak perlu berpikir lama. Ia menamainya Serenity Hills. Perbukitan ketenangan. Sebuah nama yang penuh ironi. Ia ingin menciptakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan di masa lalunya, dan membangunnya di atas fondasi rasa sakit dan penghinaan yang pernah ia terima. Baginya, Serenity Hills bukan hanya sebuah bisnis. Itu adalah monumen kemenangannya. Hari pertama konstruksi, Citra berdiri di puncak bukit tertinggi di lahannya. Ia menatap hamparan tanah kosong yang akan segera berubah. Suara deru buldoser dan alat-alat berat mulai terdengar, memecah keheningan pagi. Itu bukan suara bising baginya. Itu adalah musik. Musik dari sebuah mimpi besar yang sedang diwujudkan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang sejuk. Bayangan malam di mana ia diusir ke tengah hujan terasa begitu jauh, seperti adegan dari film tentang kehidupan orang lain. Wanita yang berdiri di sana sekarang adalah sang pencipta, sang pembangun. Ia siap membangun dunianya, dan ia tidak tahu bahwa takdir sedang menuntun masa lalunya untuk datang dan tinggal di dunia yang ia ciptakan itu. Pembangunan Serenity Hills berjalan lebih cepat dari jadwal. Fase pertama yang terdiri dari 50 unit rumah di klaster terdepan terjual habis, hanya dalam waktu 3 bulan sejak diluncurkan. Kesuksesan ini menjadi buah bibir di kalangan industri properti. Nama PT Citra Gemilang Properti dan Citra sebagai nahkodanya mulai diperhitungkan sebagai pemain baru yang serius. Citra sibuk bukan main. Hari-harinya diisi dengan rapat maraton. Mulai dari rapat dengan tim kontraktor di lapangan, negosiasi dengan pemasok material, hingga diskusi strategi pemasaran dengan timnya di kantor. Ia menikmati setiap detiknya. Setiap laporan kemajuan, setiap unit yang terjual, terasa seperti sebuah kemenangan pribadi. Suatu Selasa pagi yang cerah, Citra sedang memimpin rapat evaluasi penjualan bulanan. Di ruang rapat yang modern dan didominasi kaca, ia duduk di ujung meja panjang, mendengarkan dengan saksama saat Ferdi, kepala tim pemasarannya, memaparkan data di layar proyektor. Total penjualan bulan ini mencapai 23 unit, Bu. Ini melampaui target kita sebesar 15%, lapor Ferdi dengan antusias. Demografi pembeli masih didominasi oleh keluarga muda mapan, para profesional, dan beberapa ekspatriat. Ada satu pembeli yang cukup menarik perhatian saya, seorang dokter spesialis bedah saraf ternama. Ini akan menjadi nilai tambah untuk citra perumahan kita. Citra mengangguk puas. Bagus. Teruskan pendekatan ke komunitas profesional. Bagaimana dengan laporan profil pembeli mingguan? Adakah data menarik yang bisa kita gunakan untuk kampanye selanjutnya? Ferdi menggeser slide presentasinya. Sebuah tabel berisi daftar nama pembeli, dan beberapa data singkat mereka muncul di layar. Ini daftar pembeli dalam 2 minggu terakhir, Bu. Semuanya sudah melalui proses verifikasi bank dan dinyatakan lolos. Ada manajer bank, pemilik startup, dan, ini, unit di Blok C nomor 7. Pembelinya atas nama Dimas Prakoso. Nama itu, diucapkan dengan nada biasa oleh Ferdi, terdengar seperti lonceng gereja yang berdentang di telinga Citra. Seketika, suara-suara lain di ruangan itu meredup. Ia menatap nama di layar itu. Dimas Prakoso. Nama yang sangat umum. Bisa jadi orang yang berbeda. Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba berpacu. Ia harus tetap profesional. Dimas Prakoso, ulang Citra, suaranya ia paksa terdengar datar dan biasa saja. Apa profesinya? Ferdi memeriksa catatannya. Di data kami tertulis sebagai manajer senior di sebuah perusahaan multinasional, Bu. Bidang logistik. Jantung Citra seakan berhenti berdetak sesaat. Profesi itu, jabatan itu adalah jabatan terakhir Dimas yang ia tahu sebelum mereka berpisah. Kemungkinan ini bukan lagi kebetulan.
Ini adalah takdir yang sedang mempermainkannya. Anggota rapat yang lain tidak menyadari perubahan apapun pada atasan mereka. Mereka masih menatap layar, menunggu arahan selanjutnya. Citra harus menguasai diri. Baik, katanya setelah jeda yang terasa begitu lama baginya. Terima kasih atas laporannya, Ferdi. Rapat selesai. Saya butuh laporan profil detail dari semua pembeli di daftar itu. Kirimkan ke email saya sebelum jam makan siang. Saya ingin memahami target pasar kita lebih dalam. Perintah itu terdengar logis dan strategis. Tidak ada yang curiga. Setelah semua stafnya meninggalkan ruangan, Citra tetap duduk di kursinya. Ia menatap layar proyektor yang masih menyala, pada nama itu. Dimas Prakoso. Ia merasa seperti terlempar kembali ke masa lalu, ke ruang keluarga di mana ia dicaci maki, ke malam hujan di mana ia diusir. Rasa sakit yang sudah lama ia kubur dalam-dalam di bawah pondasi kesuksesannya, kini terasa berdenyut kembali. 1 jam kemudian, sebuah email masuk dari Ferdi. Lampirannya berisi beberapa dokumen PDF, profil dari setiap pembeli baru. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Citra mengarahkan kursor dan mengklik file bernama Profil Pembeli C7 Dimas_Prakoso. Dokumen itu terbuka. Foto KTP Dimas muncul di layar. Wajahnya sedikit lebih tua, ada garis-garis halus di sekitar matanya, tetapi itu jelas dia. Di bawahnya tertera semua data pribadinya. Nama lengkap, tanggal lahir, alamat KTP yang masih sama dengan alamat rumah yang dulu mereka tinggali. Dan yang paling menghancurkan, di kolom data keluarga yang akan menghuni rumah, tertulis 2 nama, Siska Wulandari sebagai istri, dan Lasmi sebagai ibu. Citra bersandar di kursinya, napasnya terasa berat. Jadi ini benar-benar terjadi. Mantan suami dan mantan mertuanya telah membeli sebuah rumah di surga kecil yang ia ciptakan dari reruntuhan hidupnya. Ironi ini begitu kejam, begitu pahit, hingga ia hampir tertawa. Gelombang emosi pertama yang menghantamnya adalah amarah. Kemarahan yang membara. Beraninya mereka? Setelah semua yang mereka lakukan, mereka berani datang dan menjejakkan kaki di tanah miliknya? Mereka akan tinggal di rumah yang dibangun dari keringat dan air matanya? Ia mengepalkan tangannya di atas meja. Insting pertamanya adalah mengangkat telepon, menelepon bagian legal, dan membatalkan transaksi itu dengan alasan apapun. Ia punya kuasa untuk melakukannya. Namun, saat amarahnya sedikit mereda, emosi lain yang lebih dingin dan tajam mengambil alih. Sebuah rasa geli yang sinis. Mereka tidak tahu. Tentu saja mereka tidak tahu. Baginya, Citra adalah masa lalu yang gagal. Seorang wanita tak berguna yang mungkin sekarang hidup susah di suatu tempat. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pemilik dari perumahan elit yang mereka bangga-banggakan ini adalah wanita yang sama. Ia mulai berpikir. Apa yang akan terjadi jika ia membatalkan penjualan itu? Mereka akan marah, mungkin akan menuntut, tetapi mereka tidak akan pernah tahu alasan sebenarnya. Mereka akan lolos begitu saja. Tidak akan ada pelajaran yang bisa mereka petik. Lalu, sebuah ide yang lebih cemerlang dan lebih memuaskan mulai terbentuk di benaknya. Bagaimana jika ia membiarkannya? Bagaimana jika ia membiarkan mereka masuk ke dalam dunianya, dengan kepala tegak penuh kesombongan? Bagaimana jika ia membiarkan mereka membangun istana kebanggaan mereka di atas tanah miliknya? Ia membayangkan wajah Ibu Lasmi yang sombong saat memamerkan rumah barunya. Ia membayangkan Dimas yang merasa telah mencapai puncak kesuksesan. Mereka akan berjalan-jalan di taman yang ia rancang, melewati danau yang ia gagas, tanpa tahu bahwa setiap jengkal tanah itu adalah saksi bisu dari pembalasan dendamnya. Kekuatan telah berpindah tangan. Dulu, ia adalah korban yang tidak berdaya. Sekarang, ia adalah sutradaranya. Ia yang akan menentukan kapan tirai akan dibuka dan kapan drama yang sesungguhnya akan dimulai. Pembatalan transaksi adalah sebuah penyelesaian yang anti-klimaks. Membiarkan mereka masuk adalah awal dari sebuah pertunjukan yang megah. Dengan ketenangan yang baru ia temukan, Citra mengangkat interkom di mejanya. Ferdi, tolong ke ruangan saya sebentar. Ferdi masuk beberapa saat kemudian. Ya, Bu. Mengenai penjualan unit di Blok C nomor 7, kata Citra dengan suara yang terkendali dan profesional. Pastikan prosesnya berjalan lancar seperti yang lain. Jangan ada perlakuan khusus. Ia berhenti sejenak,
lalu menambahkan, dan satu lagi. Saya ingin ada kebijakan baru. Untuk komunikasi langsung dengan pembeli terkait serah terima kunci atau keluhan teknis, pastikan yang berkomunikasi adalah manajer lapangan. Jangan pernah menyebut nama saya sebagai pemilik perusahaan. Cukup sebutkan nama PT Citra Gemilang Properti. Saya ingin menjaga privasi saya. Ferdi mengangguk patuh. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Permintaan itu terdengar wajar dari seorang CEO yang sukses dan ingin menjaga profilnya tetap rendah. Ia tidak tahu ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Setelah Ferdi keluar, Citra kembali menatap layar komputernya. Pada foto Dimas, ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan adalah sebuah kepastian yang dingin. Ia akan membiarkan mereka masuk. Ia akan membiarkan mereka bahagia sejenak dalam ilusi kemenangan mereka. Ia akan menunggu. Karena ia tahu, balas dendam terbaik adalah hidangan yang disajikan saat musuhmu sedang berpesta di halaman rumahmu sendiri, tanpa tahu bahwa kau yang memegang sertifikat tanah di bawah kaki mereka. Beberapa bulan berlalu dalam kesibukan. Pembangunan fase pertama Serenity Hills rampung sepenuhnya. Proses serah terima kunci kepada para pembeli mulai dilakukan secara bertahap. Citra sengaja menjaga jarak dari proses tersebut. Ia mendelegasikannya kepada tim operasional. Ia hanya memantau dari laporan harian. Sesekali, saat ia melakukan inspeksi ke lokasi proyek, matanya tanpa sengaja melirik ke arah rumah di Blok C nomor 7. Rumah itu terlihat sama seperti yang lain, tipe modern tropis dengan taman kecil di depannya. Namun baginya, rumah itu memiliki aura yang berbeda. Rumah itu adalah bom waktu. Ia mencoba menyibukkan diri dengan perencanaan fase kedua, tetapi sebuah rasa penantian selalu ada di benaknya. Ia tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, suatu Sabtu sore saat ia sedang bersantai di apartemennya sambil membaca buku, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari media sosial. Sebuah akun yang tidak ia ikuti menandai seorang teman lamanya dalam sebuah kiriman. Karena penasaran, Citra membukanya. Jantungnya berhenti sesaat. Itu adalah akun milik Siska Wulandari, istri baru Dimas. Kiriman itu bersifat publik, bisa dilihat oleh siapa saja. Isinya adalah serangkaian foto. Foto pertama adalah Siska dan Dimas yang tersenyum lebar sambil memegang kunci rumah dengan gantungan kunci berlogo Serenity Hills. Di belakang mereka, rumah di Blok C nomor 7 berdiri dengan megah. Foto kedua adalah Ibu Lasmi yang berpose dengan tangan di pinggang, dagunya terangkat angkuh di depan pintu utama. Foto-foto berikutnya adalah interior rumah yang sudah mulai diisi perabotan baru yang tampak mahal. Citra menarik napas panjang, lalu membaca keterangan yang ditulis Siska di bawah foto-foto itu. Alhamdulillah, istana baru kami. Babak baru, kehidupan baru. Sangat bersyukur punya suami yang pekerja keras dan tahu cara membahagiakan keluarganya. Laki-laki sejati itu memberi, bukan diberi. Terima kasih sayang Dimas Prakoso. Terima kasih juga mama mertua Lasmi_hebat yang doanya selalu manjur. Rumah baru Serenity Hills, keluarga bahagia babak baru. Setiap kata dalam keterangan itu terasa seperti jarum kecil yang menusuk kulit Citra. Laki-laki sejati itu memberi, bukan diberi. Sebuah sindiran yang jelas, merujuk pada masa lalunya di mana ia tidak bekerja dan dianggap sebagai beban. Citra tersenyum kecut. Mereka pikir mereka tahu segalanya. Amarahnya mulai memuncak saat ia membuka kolom komentar. Di sana, di komentar paling atas, Ibu Lasmi telah menulis sebuah paragraf panjang yang penuh dengan bisa. Lasmi_hebat. Selamat ya anakku Dimas dan menantuku Siska sayang. Inilah bukti kalau jodoh yang tepat itu membawa rezeki dan hoki. Dulu bertahun-tahun tinggal di rumah warisan orang tua saja, tidak ada kemajuan. Begitu ganti istri, langsung bisa beli rumah di kawasan paling elit di kota ini. Memang benar, harus berani buang yang lama dan usang untuk dapat yang baru dan berkilau. Mama bangga sekali sama kalian. Citra membaca komentar itu 2 kali. 3 kali. Tidak ada lagi sindiran terselubung. Itu adalah hinaan yang terang-terangan dan brutal, dilontarkan di ruang publik untuk dibaca semua orang. Ibu Lasmi tidak berubah sedikit pun. Kesombongan dan kekejamannya masih sama. Ia merasa seolah kembali menjadi menantu yang tidak berdaya,
yang hanya bisa menelan semua kata-kata tajam itu dalam diam. Tetapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi diam. Tangannya menggulir ke bawah, membaca komentar-komentar lain dari teman-teman mereka. Semua berisi ucapan selamat dan pujian. Wah, hebat Dimas. Keren rumahnya. Semoga makin sukses. Mereka semua sedang merayakan di atas panggung kebohongan, dan Citra adalah penonton satu-satunya yang tahu cerita di baliknya. Lalu, ia melihat kiriman terbaru dari Siska, yang diunggah 1 jam yang lalu. Sebuah gambar digital berbentuk undangan. Desainnya mewah, dengan latar belakang foto rumah mereka. Dengan mengucap syukur, kami mengundang Bapak Ibu Saudara VI sekalian untuk hadir di acara syukuran rumah baru kami yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 27 September, pukul 19 di perumahan Serenity Hills, Blok C nomor 7. Kehadiran Anda adalah suatu kehormatan bagi kami. Salam hangat, Dimas Siska. Undangan itu bersifat terbuka. Sebuah pesta kesombongan yang dipamerkan kepada dunia. Mereka tidak hanya ingin merayakan rumah baru mereka. Mereka ingin memamerkan kemenangan mereka atas masa lalu, atas dirinya. Mereka telah menyiapkan panggung, menyalakan lampu sorot, dan mengundang penonton. Mereka tidak sadar, mereka telah mengundang sang pemilik panggung untuk datang ke pertunjukan mereka. Saat itu juga, semua keraguan di hati Citra lenyap. Awalnya, ia hanya ingin membiarkan mereka dalam ketidaktahuan mereka. Tetapi sekarang, setelah penghinaan publik ini, ia merasa harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan narasi mereka menjadi satu-satunya kebenaran. Ia harus datang. Malam itu, Fitri datang ke apartemennya. Ia sudah melihat kiriman media sosial itu, dan langsung menelepon Citra dengan cemas. Aku sudah lihat. Cit, jangan dibaca. Jangan dimasukkan ke hati. Mereka itu orang-orang menyedihkan, kata Fitri, berusaha menenangkan sahabatnya. Citra justru terlihat sangat tenang. Ia menunjukkan undangan digital itu kepada Fitri. Mereka mengadakan pesta. Wajah Fitri memucat. Kamu tidak berpikir untuk? Aku akan datang, potong Citra, nadanya tegas. Jangan gila, Cit. Untuk apa? Kamu mau menyakiti dirimu sendiri? Mendengarkan mereka menyindirmu sepanjang malam? Sergah Fitri. Citra tersenyum, sebuah senyum yang sulit diartikan. Aku tidak akan turun ke level mereka, Fit. Aku juga tidak akan membuat keributan. Aku hanya akan datang sebagai tamu. Tamu? Lebih tepatnya, sebagai perwakilan dari pengembang, lanjut Citra. Bukankah wajar jika pemilik perusahaan properti sesekali meninjau dan menghadiri acara salah satu warganya? Untuk memastikan mereka nyaman dan bahagia tinggal di kawasan yang aku bangun. Fitri menatap sahabatnya lama. Ia melihat kilatan di mata Citra yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan lagi api kemarahan yang membabi buta, melainkan kilau dingin dari baja yang telah ditempa dengan sempurna. Citra tidak sedang merencanakan balas dendam yang emosional. Ia sedang merencanakan sebuah manuver bisnis yang elegan. Mereka mengundang semua orang ke pesta kesombongan mereka, kata Citra sambil berjalan ke arah lemari pakaiannya yang besar. Mereka sudah menyiapkan segalanya. Makanan, minuman, musik. Satu-satunya hal yang tidak mereka siapkan adalah kebenaran. Dan aku akan membawakan itu untuk mereka. Sebagai hadiah selamat datang. Ia membuka pintu lemarinya, memperlihatkan deretan gaun dan setelan pakaian formal. Tangannya menyusuri kain-kain mahal itu, mencari satu yang paling tepat. Ia tidak akan datang sebagai Citra yang terbuang. Ia akan datang sebagai Bu Citra, Direktur Utama PT Citra Gemilang Properti. Dan ia akan memastikan, di akhir malam itu, satu-satunya orang yang merasa terbuang dan malu adalah para tuan rumah pesta itu sendiri. Malam itu, udara di Serenity Hills terasa sejuk. Citra mematut dirinya di depan cermin besar di apartemennya. Ia tidak memilih gaun yang mencolok atau perhiasan yang gemerlapan. Ia memilih sebuah jumpsuit sutra berwarna zamrud yang potongannya sederhana namun tegas, memancarkan aura kemewahan yang tidak berteriak. Rambutnya ia tata dalam sanggul modern yang rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasannya minimalis, hanya menonjolkan sorot matanya yang tajam. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan klasik dengan tali kulit.
Penampilannya malam itu memiliki satu tujuan, memancarkan citra seorang profesional yang sukses, bukan seorang mantan istri yang datang untuk membuat drama. Ia menarik napas panjang, menenangkan debaran halus di dadanya. Ini bukan tentang balas dendam yang panas, ini tentang penegasan yang dingin. Ia mengingatkan dirinya sendiri. Aku tidak datang sebagai citra yang mereka kenal. Aku datang sebagai pemilik tempat ini. Ia menyambar kunci mobil dari atas meja dan berjalan keluar. Ia tidak menyewa sopir. Ia akan mengemudikan sendiri mobil sedannya yang berwarna hitam metalik. Menyusuri jalanan mulus di kawasan perumahan yang ia bangun sendiri, memberikan sebuah sensasi yang aneh. Ia melewati taman komunal yang lampunya menyala temaram, melihat beberapa anak bermain di taman bermain yang ia rancang. Setiap sudut tempat ini adalah buah dari kerja kerasnya. Dan malam ini, ia akan mengunjungi salah satu unitnya, yang kini ditempati oleh hantu dari masa lalunya. Dari kejauhan, rumah di Blok C nomor 7 sudah terlihat paling meriah. Lampu hias digantung di taman, musik lembut mengalun, dan puluhan mobil terparkir di sepanjang jalan. Citra memarkir mobilnya agak jauh, di tikungan jalan yang sedikit gelap. Ia ingin masuk tanpa menarik perhatian. Ia berjalan santai di atas trotoar, berbaur dengan beberapa tamu lain yang juga baru tiba. Saat ia melangkah melewati gerbang yang terbuka lebar dan masuk ke area taman, pemandangan pesta itu terbentang di hadapannya. Puluhan tamu undangan tersebar di taman dan teras, mengobrol sambil memegang piring dan gelas. Sebuah meja prasmanan panjang diisi dengan aneka hidangan. Suasana terasa hidup dan penuh kebanggaan. Matanya langsung melakukan pemindaian cepat. Ia melihat Dimas di dekat pintu utama, menyambut tamu. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang terlihat baru, senyumnya tampak sedikit dipaksakan. Tidak jauh dari sana, Siska, istrinya, sibuk bercengkrama dengan sekelompok wanita sosialita, tawanya terdengar melengking. Dan di jantung pesta, dekat meja hidangan utama, berdirilah sang ratu, Ibu Lasmi. Ia mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang berkilauan, seolah ingin memastikan ialah pusat perhatian malam itu. Citra mengambil segelas jus dari meja minuman dan perlahan bergerak masuk ke kerumunan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang menyadarinya. Ia hanyalah wajah asing lain di antara puluhan tamu. Ini memberinya kesempatan untuk mengamati. Ia mendengar potongan-potongan percakapan di sekelilingnya. Luar biasa ya Dimas sekarang. Bisa beli rumah di sini. Harganya pasti miliaran. Desain perumahannya bagus sekali, kelihatan kalau developernya bukan main-main. Mertuanya pasti bangga sekali. Setiap pujian yang ia dengar terasa seperti sebuah lelucon pribadi. Ia menahan senyumnya. Ia terus berjalan perlahan, hingga akhirnya takdir tak terhindarkan. Saat ia melewati area prasmanan, Ibu Lasmi yang sedang mengambil buah, menoleh. Mata mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, wajah Ibu Lasmi menunjukkan keterkejutan murni. Mulutnya sedikit terbuka. Ia jelas tidak menduga akan melihat Citra di sini, di pesta kemenangannya. Namun, keterkejutan itu dengan cepat berganti menjadi ekspresi lain. Sebuah seringai merendahkan terbentuk di bibirnya. Ia meletakkan piringnya dan berjalan menghampiri Citra. "Loh, Citra?" Sapanya dengan suara yang sengaja dikeraskan, menarik perhatian beberapa tamu di dekatnya. "Kok kamu bisa sampai sini? Wah, hebat sekali. Sekarang kerja jadi panitia catering, ya? Atau bagian dari tim musik?" Hinaan itu dilontarkan dengan begitu santai, seolah itu adalah pertanyaan yang paling wajar di dunia. Beberapa tamu mulai melirik penasaran. Dimas, yang melihat interaksi itu dari kejauhan, wajahnya langsung pucat. Ia tampak ingin mendekat, tetapi ragu-ragu. Citra tidak menunjukkan emosi apapun. Ia justru tersenyum tipis, senyum yang tenang dan sopan. "Selamat malam, Bu Lasmi. Selamat atas rumah barunya. Saya bukan panitia catering." Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang menunggu kelanjutan kalimatnya. "Saya dengar ada acara di salah satu unit kami, jadi saya mampir sebentar untuk mengucapkan selamat secara pribadi." Kata, "unit kami," itu membuat kening Ibu Lasmi berkerut. Ia tidak menangkap maknanya. Ia mengira Citra hanya salah bicara atau mencoba berlagak penting. "Oh, begitu?" jawabnya sinis. "Ya sudah,
Silakan nikmati makanannya. Mumpung gratis. Ia lalu berbalik, kembali ke kelompoknya, seolah baru saja mengusir seekor lalat. Citra tidak tersinggung. Ia justru merasa geli. Umpan pertama telah dilempar, dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Ia melihat Dimas yang akhirnya memberanikan diri mendekat, wajahnya tampak canggung dan bersalah. Citra, aku tidak tahu kamu akan datang, katanya pelan. Selamat, Dimas. Rumahnya bagus, jawab Citra singkat, nadanya netral, seolah berbicara dengan kenalan lama yang tidak terlalu akrab. Tidak ada jejak kemarahan atau kesedihan dalam suaranya. Dan justru ketenangan inilah yang membuat Dimas semakin tidak nyaman. Ia seperti berhadapan dengan orang asing yang memakai wajah mantan istrinya. Terima kasih, jawab Dimas tergagap. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Siska tiba-tiba datang dan melingkarkan lengan di lengannya. Sayang, dicariin dari tadi. Loh, ini siapa? Tanya Siska sambil menatap Citra dari atas ke bawah. Tatapannya kritis, menilai penampilan Citra. Kenalkan, ini Citra. Teman lama, kata Dimas cepat-cepat, menghindari kata mantan istri. Citra mengulurkan tangannya. Citra, selamat atas rumahnya. Siska menjabat tangannya dengan setengah hati. Oh, iya, terima kasih. Teman lamanya Dimas. Ya? Kerja di mana sekarang? Tanyanya dengan nada yang menyeratkan bahwa apapun pekerjaan Citra, pasti tidak selevel dengan mereka. Sebelum Citra sempat menjawab, seorang MC naik ke panggung kecil yang telah disiapkan di taman. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sambutan dari tuan rumah kita yang berbahagia. Siska langsung menarik lengan Dimas. Ayo, sayang. Giliran kita. Ia melempar senyum meremehkan ke arah Citra sebelum berlalu. Citra melepaskan napas pelan. Ia mundur beberapa langkah, mencari posisi yang sempurna di dekat pilar teras. Tidak terlalu di depan, tetapi semua orang bisa melihatnya, dan ia bisa melihat panggung dengan jelas. Pertunjukan akan segera dimulai. Ia menyesap jusnya, matanya yang tenang menatap ke arah panggung yang bermandikan cahaya. Ia telah berhasil masuk ke dalam benteng musuh tanpa terdeteksi. Sekarang, ia hanya perlu menunggu mereka menghancurkan benteng itu dengan tangan mereka sendiri. Lampu taman yang menyorot panggung kecil itu terasa lebih terang dari sebelumnya. Semua obrolan mereda, dan ratusan pasang mata kini tertuju pada 3 sosok yang berdiri di sana. Dimas, Siska, dan Ibu Lasmi. Mereka bertiga tampak seperti keluarga kerajaan kecil, memandang rakyatnya dari atas balkon. Siska memegang mikrofon pertama kali, senyumnya merekah lebar. Selamat malam semuanya, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di malam yang sangat spesial ini. Mulainya dengan suara yang ceria. Kami benar-benar bahagia bisa berbagi kebahagiaan ini dengan kalian semua. Rumah ini bukan sekadar bangunan bagi kami, tapi ini adalah simbol dari awal yang baru, lembaran baru yang bersih. Kami memutuskan untuk meninggalkan semua hal negatif di masa lalu, dan hanya fokus pada masa depan yang cerah dan positif. Citra, yang bersandar santai di pilar, mendengar kata, hal negatif di masa lalu, itu dengan jelas. Sebuah anak panah beracun yang sengaja ditembakkan ke arahnya. Ia tetap diam, ekspresinya tidak berubah. Ia melihat Siska sebagai sosok yang naif, seorang aktris baru yang tidak tahu bahwa naskah yang ia bacakan ditulis oleh sutradara licik di sebelahnya. Siska melanjutkan dengan memuji-muji Dimas. Tentu saja, semua ini tidak akan terwujud tanpa suami saya yang luar biasa. Terima kasih, sayang, sudah bekerja sangat keras untuk memberikan istana ini untuk keluarga kita. Kamu adalah bukti nyata dari seorang pria sejati. Setelah beberapa kalimat manis lagi, Siska menyerahkan mikrofon kepada Dimas. Dimas tampak sedikit gugup. Ia merapikan kerah kemeja batiknya sebelum berbicara. Selamat malam, sapanya. Suaranya sedikit bergetar pada awalnya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tidak pandai bicara. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, terutama kepada ibu saya. Ia menoleh pada Ibu Lasmi, yang memberinya anggukan penuh arti. Tanpa doa dan dukungan beliau, saya tidak akan bisa sampai di titik ini. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu kerumunan tamu. Secara tidak sengaja, atau mungkin sengaja,
tatapannya bertemu dengan tatapan Citra. Hanya sedetik. Dimas langsung membuang muka, tetapi Citra melihatnya. Ada kegugupan, rasa bersalah, tetapi juga pembelaan diri di matanya. Rumah ini adalah bukti, lanjut Dimas, suaranya kini lebih percaya diri. Bukti bahwa jika kita berani membuat keputusan yang tepat dalam hidup, baik dalam hal pekerjaan maupun, ia sengaja memberi jeda yang dramatis, pasangan hidup, maka kesuksesan pasti akan mengikuti. Kerja keras saja tidak cukup jika lingkungan kita tidak mendukung. Para tamu bertepuk tangan. Hinaan itu, meski lebih halus dari yang dilontarkan Siska, terasa lebih tajam bagi Citra. Itu datang dari mulut pria yang pernah berjanji sehidup semati dengannya. Namun anehnya, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya konfirmasi. Ia telah membuat keputusan yang tepat dengan melepaskannya. Pria di atas panggung itu adalah orang asing baginya. Akhirnya, tiba saat yang paling ditunggu-tunggu oleh sang ratu. Dimas menyerahkan mikrofon kepada ibunya. Ibu Lasmi menerimanya dengan sebuah gerakan teatrikal. Ia mendekatkan mikrofon itu ke bibirnya seolah akan menyanyikan sebuah lagu kemenangan. Inilah puncaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serunya dengan suara yang menggelegar, jauh lebih keras dari dua pembicara sebelumnya. Bahagia sekali rasanya malam ini. Melihat anak saya satu-satunya, Dimas, berhasil berdiri di panggung ini, di rumahnya sendiri yang mewah. Ia berhenti, membiarkan tepuk tangan mereda. Ia adalah seorang orator ulung dalam panggung sandiwaranya sendiri. Banyak tetangga lama dan teman-teman yang bertanya kepada saya, Bu Lasmi, kok Dimas sekarang bisa sukses sekali? Apa rahasianya? Ia berkata sambil tertawa kecil, seolah berbagi sebuah rahasia besar. Rahasianya gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu, buang benalunya. Tawa meledak dari beberapa kerabat dekatnya yang mengerti lelucon itu. Tamu-tamu lain tampak sedikit bingung dan canggung, tetapi tetap tersenyum. Mata Ibu Lasmi berkeliling, mencari sosok Citra. Saat ia menemukannya, sebuah kilatan jahat muncul di matanya. Ia menatap lurus ke arah Citra saat melanjutkan pidatonya. Dulu itu, anak saya seperti kuda pacu yang dipaksa menarik gerobak berisi karung beras. Berat, jalannya lambat, tidak bisa lari kencang. Prestasinya ya begitu-gitu saja. Katanya, setiap kata diucapkan dengan penekanan. Tapi setelah karung beras itu diturunkan, wus, kudanya langsung lari ke garis finish. Langsung jadi juara. Bisa beli rumah di Serenity Hills ini. Sekarang, semakin banyak tamu yang mengerti arah pembicaraan itu. Suasana menjadi sedikit tidak nyaman. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Mereka melihat ke arah Citra, lalu kembali ke arah Ibu Lasmi. Mereka sedang menyaksikan sebuah eksekusi publik. Citra tidak bergeming. Ia membalas tatapan Ibu Lasmi dengan tenang. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda terluka, marah, atau malu. Ia hanya menatap, seolah sedang menonton sebuah pertunjukan yang agak membosankan. Reaksinya yang datar ini tampaknya membuat Ibu Lasmi sedikit kesal. Ia berharap melihat air mata atau kemarahan, tetapi ia tidak mendapatkannya. Karena itu, ia menaikkan taruhannya. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil malam ini adalah, jangan pernah ragu untuk melepaskan beban di masa lalu yang hanya menghambat kesuksesan Anda. Yang sudah usang, yang tidak berguna, buang saja jauh-jauh. Ganti dengan yang baru, yang berkilau, yang membawa hoki. Setuju? Setuju, teriak beberapa kerabatnya. Ibu Lasmi tersenyum puas. Ia merasa telah memenangkan pertarungan. Ia telah menghina Citra di depan ratusan orang, dan Citra tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengucapkan terima kasih, ia memberikan mikrofon kembali kepada MC. Namun, pertunjukan itu belum selesai. Ada satu babak final. Saat tepuk tangan mereda, Dimas, atas isyarat dari ibunya, berjalan ke samping panggung. Ia mengambil sebuah figura besar berlapis kaca yang berdiri di atas sebuah penyangga. Di dalamnya, terbingkai dengan rapi sebuah dokumen. Sertifikat hak milik rumah tersebut. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, Dimas mengangkat figura itu tinggi-tinggi di atas kepalanya, memamerkannya kepada seluruh tamu undangan. Ini, teriaknya, suaranya melampaui suara musik yang mulai mengalun lagi. Bukti pencapaian kami.
Ibu Lasmi dan Siska berdiri di sampingnya, bertepuk tangan dengan paling keras. Mereka bertiga berpose di bawah sorotan lampu, memegang sertifikat itu seperti piala dunia. Itulah puncaknya. Titik tertinggi dari arogansi dan kebanggaan mereka. Mereka berdiri di sana, memamerkan selembar kertas yang menyatakan kepemilikan mereka atas sebuah rumah, tanpa menyadari bahwa wanita yang baru saja mereka hina adalah pemilik dari seluruh tanah tempat mereka berpijak. Citra melihat adegan itu dengan ketenangan yang mutlak. Inilah saatnya. Mereka telah mencapai puncak. Dan dari puncak, satu-satunya jalan lain adalah turun. Ia mendorong tubuhnya dari pilar, meluruskan pakaiannya, dan dengan langkah yang mantap dan terukur, ia mulai berjalan ke arah panggung. Saat Citra mulai melangkah, seluruh dinamika pesta berubah. Langkahnya tidak tergesa-gesa, tetapi setiap ketukan sepatunya di atas lantai batu teras terdengar, seperti detak jam yang menghitung mundur. Musik yang tadinya riuh, perlahan meredup saat para tamu menyadari ada sesuatu yang akan terjadi. Kerumunan yang tadinya cair, kini membeku dan terbelah, membentuk sebuah jalan kecil bagi Citra untuk lewat. Bisik-bisik mulai terdengar, seperti desau angin sebelum badai. Siapa wanita itu? Sepertinya dia teman lama tuan rumah. Lihat wajah Bu Lasmi, dia marah sekali. Di atas panggung, 3 tuan rumah itu menatap kedatangan Citra dengan ekspresi yang berbeda. Siska tampak bingung dan sedikit terganggu, tidak suka pestanya diinterupsi. Dimas terlihat panik, matanya memancarkan permohonan agar Citra berhenti dan tidak membuat keributan. Sementara Ibu Lasmi, setelah pulih dari keterkejutan awalnya, kini memasang wajah penuh amarah. Ia melihat ini sebagai sebuah tantangan, sebuah upaya dari Citra untuk merusak hari kemenangannya. Citra, mau apa kamu? Desis Ibu Lasmi dengan suara tertahan saat Citra tiba di tepi panggung. Turun. Jangan membuat malu dirimu sendiri di sini. Citra tidak memandangnya. Matanya tertuju pada MC yang berdiri canggung sambil memegang mikrofon. Dengan sebuah senyum sopan yang kontras dengan ketegangan di udara, Citra berkata, "Permisi, Mas. Boleh saya pinjam mikrofonnya sebentar? Hanya 2 menit. Ada yang ingin saya sampaikan." Sang MC, seorang pemuda yang disewa untuk acara itu, tampak bingung. Ia melirik ke arah Dimas dan Ibu Lasmi, mencari arahan. Namun, melihat aura wibawa dan ketenangan Citra, ia ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan mikrofon itu kepadanya. Sebuah gasp terdengar dari beberapa tamu. Ibu Lasmi hendak melangkah maju untuk merebut mikrofon itu, tetapi Citra sudah lebih dulu memegangnya dan berbalik menghadap penonton. Ia tidak perlu naik ke atas panggung. Ia berdiri tepat di depannya, menempatkan dirinya sejajar dengan para tamu, dan membiarkan 3 orang itu tetap di atas panggung, terisolasi dalam ketinggian mereka. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian." Suara Citra terdengar jernih dan tenang melalui pengeras suara, memenuhi seluruh taman. Tidak ada getaran kemarahan atau kesedihan. Hanya nada seorang profesional yang akan memulai presentasi. "Mohon maaf sebelumnya karena telah mengganggu kemeriahan pesta malam ini." Ia menoleh sedikit, matanya menatap langsung pada Dimas, Siska, dan Ibu Lasmi. "Dan tentu saja, selamat sekali lagi untuk Bapak Dimas dan keluarga atas rumah barunya yang sangat indah ini. Saya turut berbahagia." Awalan yang sopan dan tidak terduga itu membuat semua orang semakin bingung. Ibu Lasmi yang tadinya hendak berteriak, kini terdiam. Apa permainan yang sedang dimainkan Citra? "Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum mengenal saya," lanjut Citra, kini kembali menatap kerumunan. "Perkenalkan, nama saya Citra Wulandari." Ia berhenti sejenak, membiarkan namanya meresap. "Dan sebagai pendiri sekaligus direktur utama dari PT Citra Gemilang Properti." Ia berhenti lagi. Sebuah keheningan total dan mutlak turun menyelimuti taman itu. Musik benar-benar mati. Suara serangga malam pun seolah ikut berhenti. Satu-satunya suara adalah dengung pelan dari pengeras suara. PT Citra Gemilang Properti. Nama itu tertera di setiap brosur, di gerbang utama, dan di papan-papan penunjuk arah di seluruh kawasan perumahan. Itu adalah nama pengembang Serenity Hills. Di atas panggung, wajah Ibu Lasmi berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia tampak seperti baru saja disambar petir.
Siska mengerutkan kening, otaknya yang cepat mencoba memproses informasi yang mustahil itu. Sementara Dimas, ia tampak seperti telah melihat hantu. Bingkai sertifikat yang ia pegang mulai melorot dari genggamannya. Seluruh darah seolah terkuras dari wajahnya, menyisakan kekosongan yang mengerikan. Ia akhirnya mengerti. Semuanya. Citra melanjutkan kalimatnya yang terpotong ke dalam keheningan yang mencekam itu. Perusahaan yang membangun dan mengembangkan seluruh kawasan perumahan Serenity Hills ini, saya merasa berkewajiban untuk mengucapkan selamat secara langsung kepada warga baru kami. Sebuah gelombang pemahaman yang dahsyat menyapu seluruh tamu undangan. Bisikan-bisikan kini berubah menjadi gumaman kaget. Mata semua orang beralih dari Citra ke tiga sosok yang membatu di atas panggung, lalu kembali lagi ke Citra. Mereka akhirnya mengerti drama yang sesungguhnya sedang terjadi. Pidato sombong dari Ibu Lasmi beberapa saat yang lalu kini berputar kembali di benak mereka, tetapi dengan makna yang sama sekali baru dan mengerikan. Buang benalunya, karung beras yang usang. Mereka telah menghina pemilik dari tanah yang mereka puja-puja. Citra mengangkat sebelah tangannya, membuat gestur yang mencakup seluruh pemandangan di sekelilingnya. Saya sangat senang melihat para penghuni baru begitu menikmati hasil kerja keras tim kami. Taman tempat kita berdiri malam ini, jalanan lebar yang kita lewati, sistem keamanan 24 jam, dan tentu saja, setiap rumah yang berdiri dengan kokoh di sini, semuanya adalah bagian dari visi yang saya dan tim saya bangun dari nol, bata demi bata. Suaranya tetap tenang, tetapi setiap kata adalah sebuah palu godam yang menghantam ego dan kebanggaan keluarga Dimas. Akhirnya, Citra mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada mereka bertiga di atas panggung. Tatapannya yang dingin dan tajam mengunci mereka. Ia menunjuk pada bingkai sertifikat yang kini dipegang Dimas dengan tangan gemetar. Jadi, sertifikat yang sedang Anda pegang itu, Bapak Dimas, katanya dengan penekanan yang jelas pada setiap kata, memang benar, itu adalah sertifikat hak milik atas bangunan rumah di Blok C nomor 7. Dan sekali lagi, saya ucapkan selamat atas pencapaian itu. Ia mengambil satu langkah lebih dekat. Tapi, katanya, dan kata tunggal itu menggantung di udara dengan bobot yang luar biasa. Tanah yang Anda injak saat ini. Tanah di bawah bangunan rumah Anda. Dan seluruh hektar tanah di kawasan Serenity Hills ini adalah aset dan milik mutlak dari perusahaan saya. Ia membiarkan kebenaran itu meresap sepenuhnya. Kemudian, ia menatap lurus ke dalam mata Ibu Lasmi yang kini dipenuhi kengerian dan penyesalan yang terlambat. Jadi, Bu Lasmi, selamat menikmati semua fasilitas yang telah disediakan oleh benalu dan karung beras yang dulu pernah Anda buang. Citra menggunakan kata-kata hinaan itu dengan presisi seorang ahli bedah. Anggap saja ini sebagai hadiah selamat datang yang kecil dari saya. Semoga Anda sekeluarga betah tinggal di sini. Itulah pukulan terakhir. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Hanya kebenaran yang dingin, yang dihidangkan di puncak pesta kesombongan mereka. Citra tidak menunggu reaksi mereka. Misinya telah selesai. Dengan ketenangan yang sama, ia meletakkan mikrofon di atas meja di dekatnya. Ia berbalik, dan tanpa sepatah kata pun, mulai berjalan meninggalkan panggung. Kerumunan tamu yang tadinya membeku, kini kembali terbelah untuk memberinya jalan. Tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka memandangnya dengan campuran rasa kagum, takut, dan hormat. Ia berjalan melewati mereka semua, melewati taman yang indah, keluar dari gerbang rumah itu, dan terus berjalan di bawah cahaya lampu jalanan miliknya. Di belakangnya, pesta itu telah mati. Yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakan telinga dan 3 orang yang berdiri di atas panggung, terperangkap dalam sorotan lampu penghinaan mereka sendiri, menjadi tontonan bisu dari kejatuhan mereka yang spektakuler. Citra tidak mengemudikan mobilnya dengan cepat. Ia menjalankannya dengan kecepatan sedang, membuka sedikit jendelanya, membiarkan udara malam yang sejuk masuk. Ia tidak merasakan ledakan euforia kemenangan seperti yang mungkin dibayangkan orang. Ia tidak merasa ingin tertawa atau berteriak. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih tenang. Sebuah kelegaan. Seolah sebuah beban yang sangat berat, yang selama bertahun-tahun tidak ia sadari selalu membebani pundaknya, akhirnya terangkat. Beban untuk membuktikan diri. Beban dari hinaan masa lalu. Malam ini, beban itu telah lenyap, menguap bersama dengan harga diri keluarga mantan suaminya. Setibanya di apartemen,
ia tidak langsung tidur. Ia membuat secangkir teh chamomile dan duduk di balkonnya, menatap kerlip lampu kota. Ponselnya bergetar tanpa henti. Pesan masuk dari Fitri, dari beberapa teman lama yang hadir di pesta itu, bahkan dari beberapa nomor tak dikenal yang mungkin adalah tamu di sana. Ia mengabaikan semuanya. Ia hanya ingin menikmati keheningan ini. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saat ia memikirkan Dimas dan Ibu Lasmi, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Yang ada hanya kekosongan. Mereka telah menjadi tidak relevan. Keesokan harinya, seperti yang sudah ia duga, berita tentang kejadian di malam itu menyebar lebih cepat dari api. Fitri meneleponnya pada pagi hari, suaranya dipenuhi kekaguman sekaligus kekhawatiran. "Cit, kamu tidak apa-apa? Semalam itu, gila. Semua orang membicarakannya," kata Fitri. "Aku dengar dari teman, setelah kamu pergi, pestanya langsung bubar. Para tamu pulang dengan canggung. Katanya, Ibu Lasmi langsung jatuh terduduk di kursi, dan Dimas hanya dia membeku seperti patung. Siska yang paling pertama lari masuk ke dalam rumah sambil menangis." Citra mendengarkan cerita itu dengan tenang. "Aku baik-baik saja, Fit. Lebih baik dari sebelumnya." Mereka pasti malu sekali. Seluruh penghuni Serenity Hills sekarang tahu ceritanya. Mereka jadi bahan gunjingan di grup WhatsApp kompleks. Tambah Fitri. "Itu bukan lagi urusanku," jawab Citra. Dan ia benar-benar bersungguh-sungguh. Beberapa minggu berikutnya, Citra mendengar berbagai kabar angin. Keluarga Dimas menjadi terisolasi di lingkungan baru mereka. Tetangga yang bertemu mereka di jalan hanya akan memberi senyum canggung atau pura-pura tidak melihat. Ibu Lasmi dikabarkan tidak pernah lagi keluar dari rumah. Kebanggaan sosialnya, yang menjadi sumber kekuatan utamanya, telah hancur lebur. Sementara itu, hubungan Dimas dan Siska dikabarkan retak. Siska, yang menikahi Dimas karena citra kesuksesannya, kini harus hidup dengan kenyataan pahit bahwa suaminya bukan apa-apa dibandingkan dengan wanita yang selalu mereka hina. Rumah impian mereka telah berubah menjadi monumen rasa malu. Citra tidak mencari tahu kabar itu dengan sengaja. Kabar itu datang sendiri kepadanya melalui berbagai sumber. Tetapi ia tidak lagi tertarik. Fokusnya telah sepenuhnya kembali ke pekerjaannya. Energinya yang dulu sebagian tercurah untuk membuktikan diri, kini 100% tercurah untuk membangun. Ia memimpin rapat perencanaan fase kedua Serenity Hills dengan semangat baru. Ia tidak lagi melihat proyek ini sebagai ajang balas dendam. Ia melihatnya sebagai warisannya, sebuah bukti dari kemampuannya untuk menciptakan sesuatu yang indah dan bermanfaat bagi banyak orang. Suatu sore, 3 bulan setelah malam syukuran itu, Ferdi, kepala pemasarannya, masuk ke ruangannya dengan membawa sebuah laporan. "Bu Citra, ada informasi. Unit di Blok C nomor 7 baru saja didaftarkan untuk dijual kembali ke pasar," lapor Ferdi. "Pemiliknya mendaftarkannya melalui agen properti lain, bukan melalui tim internal kita." Citra menatap laporan itu sejenak. Jadi, mereka akhirnya menyerah. Mereka tidak tahan tinggal di penjara kebanggaan mereka sendiri. Ia bisa saja mempersulit penjualan itu. Ia bisa saja memastikan rumah itu tidak akan laku. Tetapi ia tidak melakukannya. "Biarkan saja," katanya kepada Ferdi. "Perlakukan seperti penjualan unit bekas lainnya. Jika ada calon pembeli yang bertanya pada tim kita, berikan informasi yang objektif. Tidak perlu menceritakan latar belakangnya." Ferdi mengangguk mengerti. Bagi Citra, keputusan mereka untuk menjual rumah itu adalah penutup babak yang sesungguhnya. Kepergian mereka dari Serenity Hills akan menghapus jejak terakhir dari masa lalunya di tempat itu. 1 tahun kemudian, PT Citra Gemilang Properti meluncurkan proyek baru yang lebih besar dan lebih ambisius. Sebuah kawasan superblok terpadu di pusat kota. Pada hari peresmiannya, Citra berdiri di atas panggung, memberikan pidato di hadapan para investor, pejabat kota, dan media. Ia berbicara tentang visi, tentang membangun komunitas, tentang menciptakan masa depan. Ia tampak berwibawa, percaya diri, dan penuh harapan. Setelah acara selesai, saat ia sedang berjalan turun dari panggung, seorang wartawan muda menghampirinya. "Selamat, Bu Citra. Proyek yang luar biasa," kata wartawan itu.
Banyak yang bilang, ibu adalah inspirasi. Boleh saya tahu, apa rahasia terbesar di balik kesuksesan ibu? Citra tersenyum. Sebuah senyum yang tulus dan hangat. Ia teringat pertanyaan yang sama pernah dilontarkan Ibu Lasmi di malam itu, dengan jawaban yang penuh racun. Kini, ia memiliki jawabannya sendiri. Tidak ada rahasia, jawabnya. Saya hanya percaya bahwa fondasi terbaik untuk membangun apapun, baik itu gedung ataupun kehidupan, bukanlah uang atau kekuasaan. Fondasi terbaik adalah harga diri. Saat Anda membangun di atasnya, bangunan Anda tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. Pagi berikutnya, Citra berdiri di balkon kantornya yang menghadap ke arah Serenity Hills di kejauhan. Matahari terbit, menebarkan cahaya keemasan di atas perbukitan yang dulu menjadi saksi bisu perjuangannya. Fajar yang baru telah tiba. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Bayangan masa lalu telah sepenuhnya sirna, tergantikan oleh cahaya terang dari masa depan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar, lalu berbalik dan berjalan kembali ke mejanya. Banyak pekerjaan yang menanti. Banyak mimpi lain yang harus dibangun.